Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Teman-teman dan kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan, pada sore menjelang malam ini, kita akan memulaikan ibadah kita, meskipun hanya melalui online, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu ada pada kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati pikiran, agar kita bisa fokus untuk menyembah, memuji, dan memuliakan akan namanya. Dan saya mengucapkan selamat beribadah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih banyak ya Bapa, berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, hari lepas hari, terlebih khusus pada hari ini ya Bapa, kami ada hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Sekarang kami akan memulaikan ibadah ini, kiranya Engkau memberkati ibadah ini, tuntun ibadah ini agar bisa berjalan dengan baik. Berkati juga teman-teman atau kakak pembina akan bertugas dalam ibadah ini, berkati mereka ya Bapa. Berikan mereka hikmat agar ibadah ini bisa berkenan di hadapan. Tapi sebelum itu ya Bapa, kami juga mengaku akan segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja yang kami lakukan terhadap teman-teman kami, orang tua kami, terlebih khusus kepadamu ya Bapa. Kiranya Kamu mau menghapus segala dosa kami ya Bapa, agar kami bisa layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kehendak mulai menjadi bukan kehendak kita. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus buat setiap cinta kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami akan beribadah kepadamu, kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati itu, kiranya apa yang boleh kami baca dan kami dengar tidak lalu begitu saja Tuhan, melainkan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa syukur kami Tuhan, permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di sana pembacaan kita. Shalom adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di malam hari ini mengajarkan kepada kita tentang hidup yang mengasihi dan hidup dalam perdamaian. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma supaya mereka harus hidup dalam kasih agape. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak berpura-pura. Contohnya ketika dalam mendahului, ketika kita memberi hormat, peduli dengan kesusahan orang lain, saling berdamai dan selalu berbuat baik terhadap sesama. Bahkan ketika kita dapat melakukan hal-hal itu, kehidupan kita akan terus bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan ketika dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sebagai remaja dan pembina remaja pun, kasih itu sangat kita butuhkan sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap sesama. Walaupun torang masih muda, tetapi mulai dari sekarang ini torang harus belajar untuk mempedulikan orang lain, torang mampu untuk mempraktekkan kasih. Sekecil apapun itu, asalkan dengan tulus dan rela, maka semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, berikut ada beberapa jawaban dari adik-adik remaja tentang bagaimana mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Cara pengaplikasian kasih kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai remaja Kristen. Salah satu bentuk cara pengaplikasian kasih dalam kehidupan sehari-hari kita yang paling sederhana adalah ketika kita tidak membantah kedua orang tua kita. Sebab kedua orang tua kita merupakan wakil Allah di dunia. Karena ada tertulis dalam kitab suci bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal bunimu, serta kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita tidak membantah perkataan orang tua kita, artinya kita sudah mengasihi Tuhan kita dan sudah mengasihi sesama manusia, dalam hal ini kedua orang tua kita. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membahas kasih. Ya, kasih. Bagaimana kita sebagai remaja Kristen mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bersama bahwa dalam kitab Korintus mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong.
Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Seperti itulah contoh kasih yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh simpel, apabila teman kita atau sesama kita salah, kita tidak perlu takut untuk menegur. Karena dalam firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Namun, sebagai remaja Kristen, kita harus menegurnya dengan rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri sendiri. Ya, itulah salah satu contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom dan terima kasih. Marilah wujud nyatakan itu sebagai remaja-remaja Kristen masa kini, karena dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami. Sampai pada saat ini Engkau masih memberikan lagi kepada kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui peribadatan kami pada malam hari ini. Tadi kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati apa yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya kami dapat selalu mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Dan ajarlah kami untuk selalu mengakui salah dan dosa yang telah kami perbuat, serta agar kami taat akan firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyatakan mujizat-Mu atas negara ini. Engkau memberkati setiap upaya yang kami lakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Biarlah Engkau memberkati apa yang mereka lakukan bagi setiap masing-masing kami. Kiranya Engkau mau menjaga dan melindungi agar kami dapat terhindar dari virus ini, begitu juga keluarga dan orang-orang terdekat kami. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati kami, Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Yordan, mulai dari penatua, kakak-kakak pembina, hingga adik-adik remaja. Kiranya kami dapat selalu kompak
dalam keadaan apapun untuk melayani dan memuji nama Tuhan. Kiranya semangat melayani selalu ada di dalam diri kami. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dengan begitu baik. Itu semua berkat tuntunan cinta kasih Tuhan. Dan diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kakak pembina yang sudah mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tetap selalu menjaga imunitas tubuh dan selalu menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Damai di hati, Shalom.